berita besar itu bernama Naba. Orang yang membawa berita besar itu disebut dengan Nabi. Berapa total Nabi? 124.000. Tapi yang wajib kita ketahui dan kita hafal itu ada 25 Nabi. Di antara nabi-nabi itu ada yang dipilih atau diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Ada berapa jumlah Rasul? 300. Kenapa kecil? 315 Rasul. Dan di antara Rasul-Rasul itu ada yang diangkat oleh Allah menjadi ulul azmi. Ada berapa ulul azmi? 5. Itulah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang tadi 8 miliar, emang sengaja dikecilin? Oh, dari yang tadi 8 miliar, kemudian mengecil menjadi 124.000, kemudian mengecil lagi menjadi 315, sampailah kemudian mengecil menjadi 5. Dan di antara ulul azmi yang 5 itu, ada satu yang diangkat menjadi pemimpin, Sayyidul awwalina wal akhirin, manusia yang pertama dan terakhir, menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Ana sayyidu waladi Adam. Aku menjadi sayyid, pemimpin. Maka kita menyebutnya dengan sayyidina. Kita menyebutnya maulana karena dia mengatakan man kuntu maulahu. Aku yang menjadi pemimpin, yang menjadi pelindungnya, dan dia pemberi syafaat. Maka kita mengatakan syafi'una, dan kita bangga dengannya. Maka kita mengucapkan wa zukhrina, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina. Dan dia menjadi penyejuk mata, penenang jiwa. Yaitu selalu kita sebut di pangkal namanya, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa Ustadz sering mengajak untuk bersolawat? Ya. Jarak kita dengan baginda Nabi Muhammad itu sangat jauh sekali. 1445 tahun yang lalu. Kita tak pernah merasakan hidup dengan beliau. Kita tak pernah merasakan perjuangan yang beliau rasakan dan alami. Kita tak pernah merasakan dakwah beliau. Maka hadiah terbaik yang bisa kita sampaikan dan kita berikan kepada Nabi, salah satunya adalah dengan memperbanyak sholawat dan menjalankan sunnahnya. Tak ada hadiah yang lebih berharga dan lebih istimewa untuk Nabi selain sholawat. Maka Ustaz tak bosan-bosan mengajak kita untuk bersolawat. Para daris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada musyriknya. Rasulullah adalah manusia ummi, yatim piatu, tak tahu menulis dan tak pandai membaca.
Tak pernah berguru dengan seorang guru. Tak pernah belajar dengan seorang pengajar. Tak pernah menuntut pada sesiapa. Manusia biasa yang luar biasa. Pribadinya yang lengkap tak terkalahkan. Akhlaknya yang mulia tak tercelahkan. Di rumah Rasulullah adalah sebagai ayah, suami, dan kakek. Di masjid Rasulullah adalah imam jamaah. Di medan perang Rasulullah adalah panglima perang yang tangguh dan handal. Di tengah masyarakat Rasulullah adalah pemimpin umat. Di dunia Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Dan di akhirat Rasulullah adalah pemberi syafaat. Semoga kita semua yang hadir pada saat ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Benar tak pernah dusta. Tepat tak pernah mungkir. Sopan dalam bicara, tenang dalam berfikir. Dosa tak pernah buat, istighfar terus menerus. Hidupnya membawa rahmat, penunjuk jalan yang lurus. Cintanya kepada umat, kasihnya kepada mukmin. Di akhirat pemberi syafaat, gelarnya Al-Amin. Siddiq bermakna jujur. Fatanah berarti cerdas. Tabligh berbudi luhur. Amanah berhati ikhlas. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun saja Rasulullah telah dapat mengubah kehidupan masyarakat dari sebuah masyarakat jahiliyah kepada masyarakat Islamiyah. Dari sebuah bangsa yang biadab menjadi bangsa yang beradab. Sebenarnya apa rahasia kepemimpinan dan keteladanan Rasulullah ini? Apa kira-kira? Gak ada yang tahu. Rahasia kepemimpinan Rasulullah adalah Al-Quran. Keteladanan Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Rasulullah adalah umpama Al-Quran yang berjalan. Dan Rasulullah adalah umpama Al-Quran yang hidup. Oleh karena itu, Ustadz mengajak kepada kita semua, mari kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Rasulullah adalah suri tauladan terbaik. Oleh karena itu mari kita ikuti Rasulullah. Kita contoh Rasulullah. Kita teladani akhlak dan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Seperti yang sudah Ustaz sebutkan tadi. Tabligh, fatanah, siddiq, dan amanah. Cerdas, jujur, menyampaikan kebaikan dan amanah. Insya Allah, jika kita meniru dan mempunyai sifat yang dimiliki oleh Rasulullah ini, hidup kita akan tentram, aman, dan damai. Dan kita akan banyak dicintai oleh masyarakat. Dan kita akan Allah angkat derajatnya. Bukan saja derajat di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Dan sesuai dengan tema kita pada pagi ini, menjadi penghafal dan menjadi pengamal.
Nah, itu kebalik yang di situ. Menjadi penghafal dan menjadi pengamal. Bukan saja menghafal, tapi juga mengamalkan apa yang dihafal. Fahim tuh? Ah, itu. Ini hari ke 18 Ramadan. Tepatnya pada kemarin malam 17 Ramadan. Itu kalau di Indonesia biasanya kita memperingati hari Nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Tapi tak apa, walaupun telat sehari ya, tapi kita karena temanya Al-Quran, jadi kita bahas Al-Quran ya. Jadi malam Nuzulul Quran adalah proses terjadinya turunnya Al-Quran. Dan proses turunnya Al-Quran ini perlu kita ketahui ada 2 tahap. Tahap yang pertama, itulah Al-Quran diturunkan dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ada yang bertanya, Lauhul Mahfuz itu tempat apa, Ustaz? Lauhul Mahfuz adalah tempat dicatatkan seluruh kejadian tentang alam semesta dan segala tentang penciptaan kita. Termasuk di sana adalah ada kitab-kitab suci termasuk Al-Quran. Adapun Baitul Izzah adalah langit dunia. Dan ulama juga menyebutkan Baitul Izzah adalah tempat ibadahnya para penduduk langit. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itulah Baitul Izzah. Kapan turunnya? Nah, kan peringatan malam Nuzul Quran. Kapan turunnya Al-Quran? Itu disebutkan dalam surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu tahapan yang pertama. Jadi Al-Quran diturunkan secara utuh dari Allah ke Lauhul Mahfuz, kemudian dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini secara utuh seperti Al-Quran yang ada sekarang. Tahapan kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthiw wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, berangsur-angsur, ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz, sesuai dengan kebutuhan Nabi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, berangsur-angsur. Ini adalah tahapan kedua turunnya Al-Quran. Dan wahyu pertama 5 ayat dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini diturunkan di Gua Hira atau di Jabal Nur. Ya, bagi yang sudah umrah tahu ya, atau mungkin pernah naik mendaki. Nah, wahyu pertama inilah yang diturunkan pada malam 17 Ramadan. Jadi yang kita peringati setiap malam 17 Ramadan itu adalah tahapan kedua turunnya Al-Quran, yaitu wahyu pertama 5 ayat surat Al-Alaq. Begitu. Setelah 17 Ramadan Al-Quran turun berangsur-angsur sampailah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kamilan seluruh Al-Quran sudah diturunkan. Selesai permasalahan ya. Ditutup dengan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
bahwasanya telah sempurna Islam yang dibawakan oleh Rasulullah. Nah, itu tentang peringatan turunnya Al-Quran. Jadi kalau ada yang tanya kapan sebenarnya Al-Quran itu turunkan, tahu kan? Nah, kalau nggak tahu nanti lihat di video di YouTube. Like, comment, and subscribe. Jangan lupa. Nah, itu peringatan nuzulul Quran. Para daris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat-sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Inna lillahi ahlina minan nas. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di kalangan manusia. Maka sahabat pun heran dan bertanya kepada Rasul, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Siapa mereka yang dimaksudkan keluarganya Allah dari kalangan manusia? Maka Rasul pun menjawab, "Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh." Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa sebenarnya ahlul Quran yang dimaksud ini? Kan kita tahu nih, Allah punya keluarga dari kalangan manusia, itulah ahlul Quran. Tapi siapa sebenarnya ahlul Quran yang dimaksudkan ini? Maka para ulama menyebutkan bahwa ahlul Quran adalah orang yang memiliki inayah. Apa arti inayah? Perhatian, kepedulian terhadap Al-Quran. Yaitu dia yang membaca Al-Quran, dia yang menghafal Al-Quran, dia yang mempelajari tafsir Al-Quran, mengkaji dan mentadabburi isi dari Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Maka inilah sebenarnya para ahlul Quran yang dimaksudkan. Dan para ahlul Quran ini adalah bukan orang sembarangan. Mereka ini adalah orang-orang terpilih. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia yang membaca, menghafal, kemudian dia gerakkan hambanya untuk menghafal, mengkaji Al-Quran. Sebenarnya ini tidak sembarang orang diberikan kesempatan untuk mempelajari Al-Quran. Mana dalilnya? Itu ada dalam surat Fatir ayat 32. Thumma awrathnal kitaba allazi nastafaina min ibadina. Ya. Kemudian kata Allah, kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami. Seperti kata Ustaz tadi, para ahlul Quran ini adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang diwariskan secara khusus bagi Allah. Tapi dalam lanjutan ayatnya tadi, ahlul Quran terbagi menjadi 3. Ahlul Quran terbagi menjadi 3. Tidak semua ahlul Quran itu bagus, lurus. Ya. Ada 3 kategori ahlul Quran yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu sendiri. Yang pertama adalah faminhum zalimul li nafsi, yaitu dia yang tidak bisa bertahan, tidak bisa menjaga amanah dari Allah, yaitu Al-Quran yang dia hafal, ya, yang dia baca, yang dia pelajari. Makanya kita sering ada mendengar
Hafiz Quran tapi pacaran, ya kan? Hafiz Quran tapi masih banyak melakukan maksiat. Hafiz Quran tapi masih sering nyolong, ngambil sendal orang. Itu. Maka inilah golongan pertama yang dimaksudkan oleh Al-Quran ini, ya. Keburukannya itu lebih banyak daripada kebaikan yang dia lakukan. Dikasih hafal Al-Quran, tak dimurajaah, tak dihafal, tak diulang. Maka mereka inilah orang-orang yang lalai dengan hafalan yang sudah dia punya. Itu. Makanya ada moto para penghafal Quran itu, kalaulah ziyadah adalah cinta, maka murajaah adalah setia. Apalah daya arti cinta tanpa setia. Maka kalau dia emang cinta, dia tak akan mengabaikan Al-Quran yang sudah dia dapat dan perjuangkan. Maka na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk pada kategori orang yang pertama ini, yaitu orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Faminhum zalimul linafsi. Kategori ahlul Quran yang kedua yang dimaksudkan dalam Al-Quran adalah wa minhum muqtasid. Dia ini sedang-sedang saja, ya, netral, di tengah-tengah, tak condong ke kanan, tak condong ke kiri. Kebaikannya kadang banyak, keburukannya juga kadang banyak. Imbang. Dan ini sedikit lebih bagus daripada golongan yang pertama. Tapi harus terus kita tingkatkan. Jangan sampai kita stuck di golongan kedua ini. Apalagi sampai masuk ke golongan pertama. Dan golongan yang ketiga yang disebutkan dalam Al-Quran tentang ahlul Quran adalah wa minhum sabiqun bil khairat. Wa minhum sabiqun bil khairat. Itulah sejatinya hamilul Quran, hafizul Quran, yaitu orang-orang yang menjaga kemuliaan Al-Quran. Dan dia berlomba-lomba menebarkan kebaikan dan menampakkan betapa mulianya Al-Quran di muka bumi. Maka sejatinya inilah sebenar-benarnya ahlul Quran yang diinginkan oleh Allah sebagai keluarganya.